Perkenalkan, nama saya Sri Atika Mawaddah dengan NIM E1F020098 dari kelas 4D. Baik, di sini saya akan membacakan sebuah dongeng yang berjudul Tugodek-godek dan Tetuntel-tuntel. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit asal-usul cerita tersebut. Suku Sasak merupakan suku bangsa yang terdapat di seberang timur wilayah Indonesia, sehingga mayoritas dari suku ini mendiami Pulau Lombok yang identik dengan bahasa Sasak. Bumi Sasak bermakna tempat tinggal bagi etnis yang terkenal memiliki beragam budaya, di antaranya berdongeng atau bercerita yang kini terancam lenyap akibat perubahan zaman yang cepat atau akrab kita sebut dengan era milenial. Era milenial ditandai dengan meningkatnya kebutuhan atau teknologi di kalangan para milenial. Maknanya penggunaan teknologi oleh milenial saat ini, bersamaan itu budaya daerah menjadi jarang untuk disentuh. Bagi masyarakat suku Sasak, pentingnya budaya berdongeng atau bercerita karena digunakan sebagai media untuk menyampaikan nasihat kepada anak mereka. Senada dengan itu, cerita rakyat suku Sasak memang banyak menyimpan utilitas yang positif bagi moral remaja di era milenial ini, seperti cerita Tugodek-godek dan Tetuntel-tuntel. Cerita ini merupakan cerita dari Bumi Sasak yang penokohnya dilakoni oleh seekor monyet atau masyarakat Sasak menyebutnya dengan Tugodek-godek dan kodok dalam bahasa Sasaknya Tetuntel-tuntel. Baik, langsung saja saya akan membacakan cerita atau dongeng yang berjudul Tugodek-godek dan Tetuntel-tuntel. Pada suatu hari, Tugodek-godek dan Tetuntel-tuntel berjanji untuk bertemu di kali. Namun, di luar dugaan, kali yang mereka kunjungi sedang dilanda banjir besar. Mereka pun duduk di tepi kali. Tak berselang lama, mereka melihat pohon pisang yang hanyut terbawa banjir. Tuntel-tuntel, apakah kamu mau menanam pohon pisang agar aku ambilkan untuk kita tanam di rumah sembari kita bagi dua? Kata Tugodek-godek. Iya, boleh. Tetapi kamu yang bawa sampai ke rumah, jawab Tetuntel-tuntel. Sampainya di rumah, mereka pun membagi pisang tersebut. Aku memilih pangkal karena pangkal adalah bakal tumbuhnya tunas-tunas yang nanti akan menghasilkan buah, kata Tetuntel-tuntel. Kalau aku memilih ujungnya karena ujungnya adalah tempat buahnya, sambung Tugodek-godek. Mereka pun membawa pulang ke rumah masing-masing. Tetuntel menanam pisang di belakang kandang kuda yang dipenuhi dengan kotoran kuda tersebut, sedangkan Tugodek-godek menanam pisangnya di atas pohon asam. Hari ke minggu, minggu berganti bulan, bulan pun berganti tahun. Setiap harinya, Tugodek-godek mengawasi pohon pisang milik Tetuntel-tuntel. Berapa daun pisangmu, Tuntel? Baru 2. Saya juga begitu, kata Tugodek-godek kepada Tuntel-tuntel. Tugodek-godek selalu menanyakan hal yang sama, tetapi di balik kondisi yang dialaminya tidak sesuai dengan perkataannya. Hingga pada saat pohon pisang Tetuntel-tuntel berbuah lebat, sedangkan tanaman pisang Tugodek-godek makin lama makin kering. Tugodek-godek pun melihat Tetuntel-tuntel yang ingin memetik pisang, akan tetapi selalu gagal. Melihat hal demikian, Tugodek-godek mulai melaksanakan niat busuknya untuk mengakali Tetuntel-tuntel. Setelah Tetuntel-tuntel memberikan izin kepada Tugodek-godek untuk membantunya, kemudian Tugodek-godek memanjat pohon pisang, lalu memakan buah pisang hingga tak terasa sampai habis. Tega sekali kau menghabiskan buah pisangku, ungkap Tetuntel-tuntel sambil menunjuk-nunjuk Tugodek-godek dari bawah. Tugodek-godek kemudian melempari kulit pisang yang telah dimakannya dan menyuruh Tetuntel-tuntel untuk memakannya tanpa memahami perasaan yang dialami oleh Tetuntel-tuntel.
tidak tahan terhadap sikap Tugodek-godek. Akhirnya Tutuntel-tuntel melarikan kain yang dikenakan oleh Tugodek-godek untuk menutupi kemaluannya. Tugodek-godek yang merasa khawatir memutuskan untuk turun melihat Tetuntel-tuntel yang sudah hilang. Tetuntel, ini pisangmu, kembalikan kainku, ungkap Tugodek-godek seraya di dalam tempurung. Culuang Aceh yang memiliki makna lubang kemaluan. Tetuntel-tuntel terus berteriak di dalam tempurungnya dengan perkataan tersebut, hingga Tugodek-godek menyangka bahwa yang menjawab teriakannya tersebut adalah kemaluannya sendiri. Marah, Tugodek-godek memukul kemaluannya dengan batu hingga ia mati. Melihat hal tersebut, Tetuntel-tuntel mengambil daging sahabatnya, lalu dijadikan permen dan menjualnya kepada para kera. Setelah habis terjual, Tetuntel-tuntel meneriaki para kera, "Hahaha, kalian memakan daging teman kalian sendiri." Mendengar hal itu, para kerajaan kera mengejar Tetuntel-tuntel. Akan tetapi, berkat kepiawaiannya dalam berenang, sehingga segera melompat ke sungai dan terhindar dari kejaran para kera. Dari cerita tersebut memiliki pesan moral yang berkaitan dengan kehidupan remaja di era milenial ini. Tindakan mengklaim sesuatu yang bukan milik kita, terlalu mudah percaya terhadap sesuatu, suka melebihkan fakta, hingga menghalalkan segala cara demi memenuhi nafsu adalah perilaku yang semestinya dihindari oleh remaja di era ini. Namun, fakta di lapangan menyatakan para remaja yang acuh tak acuh dengan budaya di daerahnya, misalnya lagi dampaknya yang akan menimbulkan perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan budaya di masyarakat. Cerita ini juga memberikan pelajaran bagi kita bahwa sangat penting bagi kita saling menghargai satu sama lain, menjaga perasaan orang lain, dan tidak mengambil hak orang lain. Sekian cerita dongeng dari saya. Semoga teman-teman semua bisa mengambil pelajaran dan hal positif dari cerita ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.